Saya coach Pak W, coach. Ya, ya Pak. Selamat siang Pak Imam. Siang juga Pak W. Oh, mungkin ini sepertinya wajahnya sedang cemberut. Ada apa? Ya, sebelumnya apakah Pak Imam sedang sibuk Pak? Oh, kebetulan ini tadi habis masuk kelas ngasih layanan, udah selesai. Ini sedang nyantai saja di ruangan. Berarti saya bisa ngajak ngobrol sebentar ya Pak ya? Oh, ya silakan. Gimana? Ya, iya Pak. Muka saya Terlihat cemberut. galau, cemberut Iya. karena beberapa hari terakhir saya ada masalah ini Pak. Oh, kenapa? Ada apa Pak W? Masalahnya itu saat saya ngajar di kelas, saya kok merasa anak-anak kurang terkendali, kurang fokus dalam belajar. Kemudian juga ada yang ngantuk tidur di kelas gitu Pak, nggak memperhatikan saya. Kalau boleh tahu itu semua kelas atau hanya beberapa kelas Pak? Kelihatannya hampir semuanya Pak, tapi yang paling parah itu kemarin di kelas 8B Pak. Itu mayoritas siswanya tuh rame pas saya menjelaskan ataupun pas pembelajaran di kelas saya. Jadi Pak W ini cemberut atau sedang resah karena ketika mengajar anak-anaknya tidak fokus memperhatikan Pak W gitu ya? Iya Pak, saya kan ya namanya manusia biasa, sedih gitu Pak. Sudah saya siapin dari A sampai Z persiapannya, saya nyiapin segala macamnya, ternyata pas di kelasnya rame, saya jadi buyar, saya juga ikut buyar, saya jadi ikut panik begitu Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak W ini kalau ngajar pakai metode apa atau media yang Pak W gunakan? Ya, saya sih kemarin pakai ini Pak, metodenya ceramah. Jadi di kelas saya banyak ngomongnya daripada anak-anak. Kemudian saya juga hanya memanfaatkan buku paket, buku teks pelajaran. Jadi selama ini Pak W ketika mengajar menggunakan media buku, teks, media ini ya, LKPD seperti itu juga ya? Iya Pak, tambahannya ya buku semacam buku pengayaan seperti LKPD, latihan soal, terus ringkasan materi. Pak W ceramah anak-anak mendengarkan seperti itu? Mendengarkan sih Pak, tapi ya 5 menit awal tuh Pak mendengarkan, selebihnya ya itu buyar. Mungkin tidak Pak W, anak-anak itu merasa jenuh ketika hanya mendengarkan ceramah dari Pak W gitu. Mungkin tidak kira-kira? Sangat mungkin ya Pak, soalnya kan anak-anak zaman sekarang itu mungkin cepat bosen ya, karena kalau saya ngajar hanya dengan ceramah, mereka jadi nggak fokus, cepat bosen. Kira-kira ada tidak cara lain yang Pak W bisa gunakan selain ceramah gitu loh? Di kelas kan ada proyektor Pak. Saya mungkin bisa menayangkan video pakai proyektor tersebut. Kemungkinan juga saya bisa menggunakan media gambar atau poster yang ya anak-anak bisa tertarik dengan pelajaran saya. Nah ini Pak W udah tahu ya toh, bisa menggunakan metode atau media lain selain ceramah. Kita perlu dicoba itu Pak W. Setelah ini apa yang akan dilakukan Pak W? Pak W ini kan sudah tahu nih
eh, yang harus Pak W lakukan kira-kira apa ini setelah Pak W mengetahui apa yang harus dilakukan nih? Ya, pertama saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang di dalamnya saya menggunakan berbagai media, Pak. Di antaranya saya akan akan memanfaatkan media video, gambar, kemudian media yang lainnya yang memang menarik siswa. Kemudian saya juga akan mengubah metode ceramah dengan metode yang lain. Artinya saya hanya membatasi diri, jangan terlalu banyak ngomong begitu di kelas, tapi saya akan memancing dan menumbuhkan keaktifan siswa biar siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, ini saya melihat anak-anak sekarang itu kan udah punya gadget, ya toh Pak, sudah punya HP yang bagus-bagus. Mungkin Pak W bisa menggunakan media-media yang berbasis digital dalam memberikan pembelajaran di kelas itu. Mungkin ya banyak tuh Pak dunia media-media yang bisa Pak W gunakan nantinya yang berbasis digital. Komik itu kan juga bisa sepertinya itu. Iya betul Pak. Video pasti gitu kan. Nanti ditayangkan gitu. Jadi anak-anak sepertinya nanti akan lebih antusias ketika mereka melihat media yang menarik saat belajar gitu. Selanjutnya komitmen apa yang akan Pak W lakukan agar rencana Pak W ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, saya akan berkomitmen menerapkan apa yang tadi muncul, ide yang muncul saat tadi kita bicara ya Pak ya. Salah satunya tadi menggunakan video dan berbagai media pembelajarannya interaktif. Kemudian saya juga akan mengajak rekan sejawat yang tentunya dalam hal ini ahli dalam bidang IT yang bisa membantu saya untuk penggunaan media-media digital ataupun IT yang akan saya pakai atau aplikasikan dalam pembelajaran saya. Mungkin ya sekitar minggu depan saya akan mulai menerapkan itu Pak. Nah ini yang paling penting Pak W. Jadi harus ada teman yang nantinya membackup ketika media yang kita gunakan itu ada kendala. Ya seperti tadi mungkin Pak W bisa koordinasi dengan yang ngurusin Mas Agus, yang ngurusin proyektor. Beberapa di kelas kan ada proyektor yang kadang nyala, kadang mati. Nah ini Pak W harus bisa mengantisipasi dalam hal agar nantinya pembelajaran untuk berjalan menggunakan media digital ataupun alat-alat IT. Gitu. Ya begitu Pak. Sepertinya kok sudah bisa senyum ini. Alhamdulillah sudah tercerahkan ini Pak. Apa yang dirasakan Pak W? Saya merasa bahagia karena saya bisa memunculkan ide ataupun gagasan yang bisa saya terapkan untuk memecahkan atau sebagai solusi atas permasalahan yang sedang saya alami ini Pak. Dan ide itu muncul berkat dari percakapan kita ini. Terima kasih ya Pak Imam sudah menyempatkan waktunya sehingga saya bisa memunculkan ide dan saya sadar saya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, saya melihat Pak W ini pasti mampu dan dari awal punya semangat yang luar biasa untuk melakukan pembelajaran yang menarik bagi anak. Guys, pokoknya jangan pernah berhenti mencoba untuk hal yang baik Pak W. Iya, siap Pak. Semangat. Dah, saya mau ke kantin dulu nih Pak W. Iya. Saya juga ini mau lanjut masuk kelas Pak. Terima kasih ya Pak Imam untuk waktunya. Ya, sama-sama. Monggo.
Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah sesuai dengan, saya merasa sudah sesuai dengan alur ini Pak. Apa tadi? Tirta. Sudah sesuai dengan alur tirta. Ya. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin ini ya Pak ya. Mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya merasa kok belum berbobot ini, nggak tahu udah berbobot apa belum. Iya, ditimbang Pak. Apa yang Pak Ibu lakukan dengan tetap kondisi presence kehadiran penuh, fokus dan aktif mendengarkan. Fokus dan aktif mendengarkan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Ini apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan? Belajar coaching terus, dengan alur tirta. Belajar coaching dengan alur tirta, walaupun hanya singkat. Sebentar dengan teman. Apa walaupun hanya singkat? Belajar coaching dengan teman menggunakan alur tirta walaupun hanya singkat. Belajar coaching dengan teman. Ya. Menggunakan alur tirta walaupun hanya singkat. Jadi mungkin gini loh Pak, 5 menit atau 10 menit saja itu sama teman di sekolah nanti. Ya. Tuliskan hasil refleksi. Senang muncul ide-ide baru. Senang. Salah. Ini yang Pak, hasil refleksi Anda. Senang muncul ide-ide baru. Ide baru. Ya. Terus ini Pak, pertanyaan untuk coaching jenengan ini. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Jenengan ini. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Di sini ya Pak? Sini apa di bawah? Itu aja. Ini ya? Jadi kan tadi Pak Imam tanya apa perasaan saya kan? Terus merasa merasa senang karena dapat berbagi cerita sehingga muncul ide-ide yang segar untuk menyelesaikan masalah. Gini aja ya Pak ya.